الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan hidayah kembali untuk belajar. Dan kita akan terus belajar. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima. Belajarlah karena tidak ada manusia ini lahir dalam keadaan berilmu, tidak ada. Kemudian disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Azza wa Jalla yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, sa'adatul mar', kebahagiaan seorang itu ketika dia punya ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu bekal kita untuk bertemu dengan Allah. Dialah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Wa an ilmihi fima amil, ilmu yang sudah dipelajari bagaimana praktiknya. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang berilmu kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita di dalam mungkaratun tahsulu qabla al-wafat. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, dan akan kita melanjutkan pada kesempatan malam ini. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wattaba'a hudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, wa minhu yu'lamu khata'u awalan tahawun al-ba'd fi qada'i ad-dain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala نفس المؤمن مؤلقة بدينه حتى يقضى عنه فهذا من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته ففيه حث على التخلص منه قبل الموت وأنه أهم الحقوق وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين والمراد من الحديث أن نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى لا أنه يعذب ولا سيما إن كان خلفه وفاء وأوصى به وإلا قضي من حسناته يوم القيامة ودليله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. Di antara kesalahan
dan kemungkaran sebelum kematian. Mana dia yang sangat perlu untuk kita ingatkan dan sangat perlu untuk kita pelajari, yaitu disebutkan di sini tahawunul ba'd aw minhu yu'lam khata'. Dari sini diketahui kesalahan orang-orang yang bagaimana? Pertama, sebagian mengentengkan masalah pembayaran hutang. Apalagi di zaman sekarang kan zaman berotang. Kenapa? Yang menawari pinjaman itu terlalu banyak. Ya, 5 menit cair. Ada itu? Rame. Dilihat usaha kita baru maju, setiap hari disamperin. Ayo Pak, ambil, nambah modal. Tahawunul ba' fi qada'id dain. Sebagian orang melalaikan pembayaran hutang. Tentu hutang di sini adalah ad-duyunul mursalah. Utang tanpa jaminan maksudnya. Kalau ada jaminan sih aman. Ya, bahasa Sasak tuh borak. Ya. Utang tanpa jaminan, utang lepas. Ini maksud di sini. Karena kalau orang pinjam uang, ini jaminannya. Rumah saya tidak bisa bayar, jual. Aman, tidak ada masalah. Utang lepas. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Sebagaimana dalam Sahih Muslim atau bahkan dalam Sahih Bukhari. Doa perlindungan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ma'tham, perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Wal maghram, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari utang. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa sering sekali engkau berlindung dari utang? Karena namanya hutang ini, ya, pertama tidak pernah bisa membuat kita tenang. Jatuh tempo ditagih. Dan yang kedua, orang berutang suka bohong, suka janji. Besok lema. Ada akhirnya besok itu? Hah? Kiamat bae jemaah. Ya, besok. Ini sebabnya Nabi SAW berlindung dari yang namanya utang. Kenapa? Janji suka ingkar, janji akhirnya bohong. Nah, itu utang tanpa riba ya. Belum kita berbicara utang pakai riba. Baik. Maka ini sangat penting diingatkan sebelum kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad, dan hadisnya sahih. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nyawa seorang muslim itu bergantung pada hutangnya sampai dibayar. Fahadha, kata Syekh, bukti. Hadis ini bukti ala annahu la yazalul mayyit mashghulan bidainihi ba'da mautih. Orang yang meninggal dunia itu meskipun dia sudah mati, urusan utang enggak putus.
masih dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian hadis ini menganjurkan kita at-takhallus, selesaikan hutang sebelum mati. Maka jangan sampai di atas kubur baru pengumuman. Ya, kan biasa kita ya. Kalau sudah dikubur baru apa pengumuman. Ya, siapa yang merasa punya utang, silahkan temui keluarga. Jauh sebelumnya seharusnya para jamaah. Bahkan belum dulu diselesaikan jenazahnya sampai diselesaikan utangnya dulu. Karena kasihan si mayit. Maka hadis ini anjuran untuk menyelesaikan hutang sebelum tiba kematian. Wa annahu ahammul huquq, bahkan ini hak yang paling wajib ditunaikan. Bayar. Lalu Syekh mengatakan, kalau ini hutang, kita ambil uang orang dengan ridho. Kan namanya kita ngutang kan otomatis saling apa? Ridho. Saya minjam, oh ya, saya kasih berapa lama? Ridho. Nah sekarang bagaimana kalau kita ngambil harta orang ghasban wa nahban wa salban, dengan cara paksaan. Cara ngutang aja nyawa kita tertahan sampai kita bayar, apalagi ngerampok, apalagi ngerampas tanah orang, tokonya orang maupun yang lainnya. Maka tentu lebih dahsyat. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni orang yang mati syahid. Kapan diampuni? Inda awwali duf'ah min damih. Begitu darahnya pertama kali muncrat, jatuh ke tanah, langsung Allah ampuni seluruh dosa orang mati syahid, illa dain, kecuali hutang. Hutang enggak ada, harus bayar. Hutang harus bayar. Ya, tidak bisa dimaafkan dengan mati. Nah, beda kalau yang punya uang, ya sudah saya maafkan dia, selesai. Atau kita minta maaf, Pak, tidak bisa dibayar, tolong dimaafkan. Oh ya sudah, saya maafkan. Tapi yang punya uang mengatakan nanti di akhirat saya ambil, neraka dah aja. Siap-siap sudah bayar ini. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, yughfaru lisyahid kulla dzambin illa ad-dain. Orang mati syahid dosanya semuanya dimaafkan kecuali apa? Kalau hutang enggak ada maaf, harus bayar. Nah, oleh karena itu penting kaidah dalam minjam. Apa kaidahnya dalam minjam? Pertama, minjam jangan untuk keperluan mewah. Akhirnya yang seperti ini bukan namanya gaya hidup, hidup gaya. Kalau gaya hidup memang begitu cari hidupnya. Tapi kalau dia hidup gaya, ya bergaya nih ya. Satu. Yang kedua, lihat Nabi minjam. Nabi yang dipinjam oleh Nabi itu apa? Untuk makan. Bukan untuk kemegah-megahan, bermewah-mewahan, tidak. Tapi ingat, Nabi SAW minjam itu bukan utang lepas, tapi pakai apa? Jaminan. Jaminannya baju perangnya. Maka lihat Nabi SAW meninggal dunia, baju perangnya masih. Ini dianggap lunas sudah. Kenapa? Karena ada jaminan. Ya, ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan, ini yang berat. Ini dalil yang kedua. Ya.
Maka Syekh hafizahullah taala menjelaskan maksud dari hadis yang pertama tadi, nyawa seorang mukmin bergantung pada hutangnya sampai dibayar, ay anna nafsahu mutalabatun bima alaihi. Dia dituntut, jiwanya dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk bayar, enggak lepas. Maka lihat di sini ada hak Allah dan ada hak manusia. Hak Allah dibangun atas dasar musamahah, dimaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dari dosa syirik, insyaallah dimaafkan. Ini hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, mabniun 'alal musyahah, dituntut sampai bayar. Utang hak kepada siapa? Manusia. Harus sampai bayar. Kalau terhadap Allah, insya Allah tidak ada masalah. Contoh, ya, dia pernah berjanji untuk puasa. Qadarullah orang tidak tahu dia berjanji puasa, keluarganya nggak tahu dia berjanji puasa. Kalau keluarganya tahu berjanji puasa, keluarganya yang bayar. Tapi qadarullah tidak ada yang tahu. Maka apa? Insya Allah dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia berhutang kepada Allah, tapi ini hutang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hutang kaitannya dengan manusia. Baik. Wa mahbusatun an maqamihal karim. Nyawa seorang muslim ini akan tertahan untuk mendapatkan posisi yang mulia gara-gara hutangnya. Masih ada sangkut paut hatta yuqda, sampai dibayar. La annahu yu'adzab, bukan berarti dia disiksa. Iya, menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian, dalil yang akan saya bawakan nanti, disiksa. Disiksa gara-gara hutang. Ya. Wala siyama idza kana khalfahu wafa wa awsa bihi. Apalagi dia itu siap membayar atau berwasiat untuk membayar. Namun kita katakan ini dia penjelasan Imam An-Nawawi. Namun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya utang ini sebab siksa. La ilaha illallah. Hutang itu sebab apa? Siksa. Mana dalilnya? Saya bawakan dalam riwayat yang lain para jamaah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ada seorang meninggal dunia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan faghassalnahu, kami mandikan dia. Wa kaffannahu, kami kafani dia. Wa hannatnahu, kami kasih minyak wangi. Wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami siapkan jenazahnya untuk disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Haitsu tudha'ul janaiz, di tempat biasa meletakkan jenazah. Ini dia. Ya. Jadi bagusnya memang para hadirin, salat jenazah tidak usah di dalam masjid. Usahakan khususkan tempatnya di lapangan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita sampaikan hadisnya, siapa yang salat jenazah di masjid, falaysa lahu syai', dia tidak mendapatkan pahala. Pahala tempat. Dia hanya dapat pahala salat saja. Pahala tempat enggak dapat. Nah,
Begitu kami siapkan di tempat salat jenazah, ya, inda maqami Jibril, di tempat Jibril biasa datang, thumma adzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati alaihi, supaya Nabi menyolati. Faja'a ma'ana fatakhatta. Lalu Nabi datang dan melangkah beberapa langkah. Faqala, lalu Nabi bersabda, la'alla ala sahibikum daina. Jangan-jangan saudara kalian ini punya utang. Qalu na'am dinaran. Dijawab, benar ya Rasulullah, dia punya utang 2 dinar. 2 dinar ukuran sekarang sih lumayan. 1 dinar saja ya 4,25 gram. Kalau 2 dinar berarti 8 gram kan? 8,5 gram. Kalau 1 gram harganya 1 juta. Berapa juta? Loh, lumayan. Kalau zaman sekarang kan lumayan ini para jamaah. Akhirnya apa kata Jabir, fatakhallafa. Nabi pun enggak mau jalan. Mengatakan, sallu ala sahibikum, salati sudah kawan kalian. Aku tidak mau. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah atau Abu Qatadah. Ada seorang yang bernama Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, huma alayya. 2 dinar itu aku yang nanggung. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huma alaik wa fi malik wal mayyitu minha bari. Abu Qatadah, kamu yang tanggung jawab terhadap 2 dinar itu. Dari hartamu kamu bayar. Si mayit berlepas diri. Apa jawaban Abu Qatadah? Siap ya Rasulullah. Yang penting engkau solati dia. Akhirnya fasalla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Dan setiap bertemu dengan ya Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya, "Madza fa'alatid dinaran?" Hai Abu Qatadah, "Au ma sana'atid dinaran?" Setiap Nabi bertemu dengan Abu Qatadah, Nabi tanya, apa beritanya 2 dinar itu? Hatta kana akhira dzalik, sampai pada akhirnya aku bayar, kata Abu Qatadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau Abu Qatadah mengatakan, qad qadaituhuma ya Rasulullah. Aku sudah bayar 2 dinar ini. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ana hina baradat alaihi jilduhu. Sekarang baru dingin kulitnya dari api neraka. Ayo. Padahal ada yang nanggung? Ada. Tapi apakah si mayit selamat? Enggak selamat. Berat urusan utang ini para jamaah. Berat. Maka oleh karena itu kalau mau berutang lebih baik harus siapkan apa? Jaminan. Nah cuma sekarang yang punya utang jangan pakai jaminan orang. Jangan pakai jaminan orang. Seperti kita orang Sasak ini nanggap motor, nanggap mobil, nanggap sawah, dikerjain sawahnya orang, dapat balik uangnya, dapat untung dari hasil sawahnya. La ilaha illallah. Inilah dia riba. Baik. Wa illa qadha min hasanati yaumil qiyamah. Kalau kita enggak mampu bayar di dunia para jamaah, berarti siap-siap bayar pakai pahala.
Siap-siap bayar pakai apa? Pahala. Kalau punya, lamun tebedeang pahala. Kalau nggak punya pahala ya sudah siap-siap nerima dosa. Dosanya orang tempat kita berhutang. Pindah ke kita. Mana dalilnya? Hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun." Siapa yang meninggal dunia punya hutang dinar atau dirham, qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham, maka akan dibayar dengan pahalanya yang di saat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk digunakan membayar. Innama hiyal hasanatu wassayyi'at, yang kita gunakan bayar pahala atau dosa. La ilaha illallah. Kalau punya pahala kan masih enak. Tapi kalau udah enggak punya pahala, itulah dia. Siap-siap dosa orang tempat kita berutang, enggak mampu kita bayar, itu akan pindah kepada kita. Tayyib. Ini dia dalil yang ketiga. Betapa pentingnya yang namanya utang sebelum kematian dan sebelum penyelenggaraan jenazah. Naam. عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين قال إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه زاد في رواية فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله فقال رجل علي دينه فقضاه وزاد أحمد قال لقد رأيت أهله ومن تحزن له قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بشيء وكذا رواه البيهقي إلا أنه قال يتحرون أمره ولعله أصوب. Dalil yang keempat dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah mengatakan, ha huna ahadun min bani fulan, ada enggak di tengah-tengah kita ini si fulan dari kabilah ini? Tidak ada yang jawab. Tanya kedua, tidak ada yang jawab. Tanya ketiga, tidak ada yang jawab. Barulah berdiri seseorang mengatakan, ana ya Rasulullah, saya dari kabilah itu. Nabi tanya dia, kenapa engkau tidak jawab 2 kali aku panggil? Qala inni lam unawwih bikum illa khaira. Aku manggil kalian itu dengan tujuan baik. Apa itu? Kawan kalian tertahan di pintu surga gara-gara utangnya. La ilaha illallah. Hampir tamat surga para jemaah. Ayo. Sudah di depan mata surga, tahu-tahu tertahan. Falaqad ra'aituhu adda anhu hatta ma ahadun yatlubuhu bi syai'. Sungguh kata Jabir, ra'aituhu adda anhu, aku melihat ada yang membayarkannya sehingga tidak ada lagi menuntutnya. Riwayat yang lain mengatakan, inna sahibakum hubisa ala babil jannah bidainin kana alaih. Sahabat kalian itu ditahan di pintu surga gara-gara hutang yang belum dibayar. Riwayat yang lain mengatakan, kalau kalian mau tebus dia, selamatkan dia. Ya, kalau kalian tidak mau bayar, lepas saja dia masuk neraka sudah.
Jadi dua pilihannya. Mau lihat dia selamat, bayarkan. Tidak mau lihat dia selamat, ya, tidak mau kita lihat dia selamat, ya sudah, lepas, tidak usah dibayar, dia masuk neraka. Berarti ancaman hutang ini bukan saja berkaitan dengan yang punya hutang, yang punya uang, tapi berkaitan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya kita sebutkan hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad, begitu dibayar oleh Abu Qatadah, Nabi mengatakan, al-ana baradat jildatuhu. Sekarang kulitnya baru dingin dari siksa kubur. Jadi urusan utang ini sejak kubur sudah kena, apalagi laun le akhirat. La ilaha illallah. Faqala rajulun alayya dainuhu faqadahu. Langsung ada sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku yang sanggup bayar dia. Langsung dibayarkan. Riwayat Imam Ahmad mengatakan, laqad ra'aitu ahlahu wa man tuhazzana lahu qadau anhu hatta ma ja'a ahadun yutalibuhu bi syai'. Aku melihat keluarganya dan orang-orang yang bersedih terhadapnya membayarkannya utangnya sampai tidak ada lagi yang menagih. Ya. Tapi ada riwayat mengatakan yataharrauna amrahu, bukan tuhuzzina lahu. Ya, ada keluarganya dan orang-orang yang memperhatikan urusan orang yang mati ini, dia yang membayarkan hutang-hutangnya sampai tidak ada lagi yang menuntut dan mencarinya. Maka utang kepada manusia hanya satu cara untuk bisa kita selamat, bayar. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa orang susah bayar utang? Kenapa orang susah bayar utang? Oh, utangnya belik-belik. Bukan. Banyak utangnya besar bisa dibayar. Justru yang susah dibayar itu yang kecil-kecil ini loh. Ya, udah ngutang rokok di sini, wah ngutang barang lete, ya sudah dia ngutang narkoba di sini. Nasallallahu alaihi wasallam. Satu kuncinya. Kenapa? Waktu minjam itu tidak ada niat bayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu." Siapa yang mengambil harta orang lain, dia ingin bayar, Allah bantu dia bayar. Nah, jadi waktu minjam, waktu ngambil harta orang harus punya tekad untuk apa? Bayar. Sebaliknya, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain, dia ingin hancurkan harta orang. Mengentengkan, bagaimana? Aduh, 1 juta dia kacang dia, nggak diingat sama dia katanya. Ya, padahal dia minjam lah ini. Ya, kalau dia 1 juta ya nggak dihitung sama dia. Akhirnya apa? Dientengkan hartanya orang, yuridu itlafaha, ingin menghancurkan harta orang, tidak ada tujuan untuk bayar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan hartanya sehingga dia tidak bisa bayar. Jadi kunci kalau mau bisa bayar hutang, atau kalau kita berkehendak, ya, kalau kita ingin utang terbayar, kuncinya adalah niat awal waktu minjam. Ya, kalau bisa nggak minjam lebih baik. Illa darurat saja sudah. Baik. Itu dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, 4 riwayat dalam hal ini. Ya, sekarang kita akan dengar penjelasannya para ulama kita. Nah, قال الإمام الشافعي إن كان الوفاء يتأخر سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه وأرضاهم منه بأي وجه كان. وقضاء الدين عن الميت أجمعت الأمة عليه ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف
Faya Abdullah ittaqillah wa badir biqada'i dainika qabla fawatil awan wa iyyaka an tu'arrid hasanatika lid-dhaya' fa wallah innaka muhtajun likulli hasanatin yawmal qiyamah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. والواجب على الورثة أن يعلموا أن كل من مات وقد فرط في زكاة أو في حج الإسلام أو عمرته أو في نذر أو في كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو تعمد في وطء في نهار رمضان أو بعض لوازم الحج أو لم يفرط فإن كل ذلك من رأس ماله لا شيء للغرماء حتى يقضي ديون الله تعالى كلها ثم إن فضل شيء فللغرماء ثم الوصية ثم الميراث كما أمر الله عز وجل وذكرنا ذلك في الحجة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فهو أحق بالوفاء فدين الله أحق أن يقضى وذكرنا هنالك قول الحسن وطاووس بأصح طريق أنهما أن حجة الإسلام وزكاة المال هما بمنزلة الدين وقول الزهري إن الزكاة تؤخذ من رأس مال الميت وكل شيء واجب فهو من جميع المال وهو قول الشافعي وأحمد وأبي سليمان وغيرهم. طيب. والحديث صحيح. Hadis yang tadi sahih tentang orang yang disebut oleh Nabi tertahan di pintu surga gara-gara apa? Hutang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "In kana al-wafa'u yata'akhkhar." Kalau ada orang pembayarannya lambat, sa'ala ghurama'ahu an yuhalliluhu. Nah, kita minta halal. Minta kepada yang punya uang dihalalkan. Wa yahtalu bihi alaih. Kalau tidak, ihtalu bihi alaih. Mungkin dia punya piutang, suruh ngambil di sana. Nah, kan bisa saja, bukan saja orang punya utang, tapi juga punya bukan saja dia minjam, mungkin dia juga pernah meminjam. Nah, dia tidak ada uang untuk bayar saat itu, suruh pindah. Oh ya, kebetulan si fulan pernah minjam uang saya, tagih sama dia. Itu jalan keluarnya yang kedua. Ya, wa ardahu minhu bi ayyi wajhin kana, kita cari keredaannya dengan cara apapun. Kalau dia minta dihalal dia ridho, alhamdulillah. Tidak juga maka apa? Oh ya, saya punya atau si fulan yang meninggal punya uang di sini, silahkan engkau ambil di sana. Nanti saya kasih tahu orang yang berhutang itu. Intinya yang punya uang ridho. Karena ingat, masalah pembayaran hutang untuk orang mati itu ijma' umat ini akan kewajibannya. Tidak ada sunnahnya, wajib bayar. Tidak ada bedanya an yaqdiyahu anhu waris, ahli warisnya yang bayar atau orang lain. Karena tadi Abu Qatadah orang lain, tidak ada hubungan dengan si mayyit. Cuma Abu Qatadah ini pengennya Nabi itu supaya menyolati 2 dinar bukan hal yang sedikit zaman dahulu maupun sekarang para jamaah. Ya. Tapi Abu Qatadah sanggup membayarkan. Ya. Jadi ahli waris yang bayar selesai. Bukan ahli waris yang bayar juga selesai. Lalu Syekh mengatakan, "Faya Abdullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah urusan utang. Segera bayar sebelum habis masa kita hidup di dunia ini. Jangan sampai pahala yang kita raih kita sedekahkan kepada siapa? Orang tempat-tempat kita berhutang yang kita belum bayar di dunia. Ya, demi Allah, kita ini sangat memerlukan setiap kebaikan pada hari kiamat itu para jamaah, sekecil apapun. Maka jangan sampai ya membawa pahala begitu banyak
tiba-tiba hanya pakai bayar. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muflis. Orang yang bangkrut. Bawa pahala sebesar gunung, tiba-tiba hari kiamat ya nyaur. Ya. Bayar terus, bayar. Habis. Tanggungan masih banyak. Nah, balik sekarang, pindah dia. Dosa, pindah ke dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak berguna harta. Hari itu tidak berguna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang dengan hati yang selamat. Maka kewajiban ahli waris an ya'lamu, untuk mengetahui, anna man mata wa qad farrata fi zakatin. Misalkan keluarga mati, uangnya banyak, hartanya banyak, wajib bayar zakat. Ternyata belum bayar. Au fi hajjil Islam au umratih. Ini kaya, sudah wajib haji tapi belum haji. Wajib umrah tapi belum umrah. Au fi nadrin au fi kafarati dhiharin au aqatlin au yamin. Dia pernah bernazar belum bayar. Dia punya kafarah dhihar belum bayar. Dia pernah membunuh tanpa disengaja, dia belum bayar. Atau dia bersumpah dilanggar belum bayar. Atau di siang Ramadan dia pernah jima tapi belum bayar. Ya. Atau sebagian amalan-amalan haji dilanggar, dia belum bayar. Dia enggak lontar jumrah, dia belum sembelih kambing di Mekah. Ya. Fa inna kulla dzalik min ra'si malihi. Nah, harus dibayar dari harta si mayit. Dibayar dari harta si mayit. La syai' lil ghurama hatta yaqdiya duyun Allah. Kalau ada hutangnya kepada orang belum dibayar, selesaikan utang dulu kepada Allah. Ya, selesaikan dulu utang kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma in fadala syai'. Kemudian kalau ada lebihnya, barulah diberikan kepada orang-orang tempatnya berhutang. Kemudian wasiat, kemudian warisan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqdullah, bayar hutang kepada Allah, fahuwa ahaqqu bil wafa, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar, fadainullah, utang kepada Allah lebih berhak untuk diselesaikan. Nah, ini dia kalau ada harta para jemaah. Tapi andai kata tidak ada harta, kita katakan ada kesempatan untuk dimaafkan. Yang penting jangan dosa apa? Syirik. Ada kesempatan dimaafkan. Karena ini kaitannya dengan hak Allah. Namun kalau hak manusia enggak akan selesai sampai dibayar. Ya. Wa dzakarna hunalika qaul al-Hasan, dan kita sebutkan juga ucapan al-Imam al-Hasan al-Basri, Tawus bin Kaisan, dengan jalur yang paling sahih, bahwasanya orang yang belum haji Islam, dia ini sudah kaya tapi belum haji, ya, wajib zakat tapi belum bayar zakat, itu disebut kedudukannya sama seperti hutang. Ya. Nah, berarti orang yang orang yang mati ini belum haji padahal mampu, bolehkah dibadalkan? Boleh. Tetapi tentu bayar badal enggak sama mahalnya seperti bayar apa? Bayar tambang asli. Kalau ONH, masalah tadi saya lihat 37.300 sekian ribu. Ini yang dari embarkasi Lombok. Sekarang kalau kita mau bayar badal paling 20 juta dapat. Ya. Maka kita katakan ini sudah kaya, dia belum juga berhaji,
tidak ada halangan, mati duluan, boleh dibadalkan. Baik. Nah, kenapa demikian? Karena sebagian para ulama mengatakan ini utang. Ya, dalam masalah pembayaran silahkan dahulukan utang Allah. Tapi andai kata hutang Allah juga nggak bisa dibayar, kita katakan masih ada harapan dimaafkan. Ketimbang hutang kepada siapa? Kepada manusia. Wa qaulu Az-Zuhri inna az-zakata tu'khadhu min ra'si malil mayyit. Al-Imam Az-Zuhri berkata, ya, zakat yang wajib bagi harta si mayit diambil dari hartanya. Wa kullu syai'in wajib fahuwa min jami'il mal wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Abi Sulaiman wa ghairihim. Maka seluruh apa saja yang wajib bagi si mayit kalau dia meninggal dunia diambil dari harta si mayit untuk dibayar. Ya. Dan ini juga pendapat Al-Imam Syafi'i wa Ahmad wa Abi Sulaiman wa ghairihim dan yang lainnya. Ini dia poin pertama para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Inilah yang sangat penting sebelum ya kematian dan sebelum kepengurusan jenazah. Selesaikan dulu apa? Hutang piutang. Nah, barulah berikutnya at-tahawun fil wasiyah. Insyaallah nanti kita ambil di ampenan ini. Ya, melalaikan masalah wasiat. Kita tahu diri kita banyak kaitan, banyak muamalah dengan orang, ternyata kok tidak ada catatan. Hati-hati ini. Maka urusan sekarang penting sekali nota. Ya. Nota bond, nota apa, penting. Ya. Urusan tanah, surat menyurat penting. Bahkan nanti juga wasiat masalah kalau saya mati laksanakan cara sunnah penting. Lebih-lebih di tengah masyarakat yang tidak faham sunnah sangat penting juga yang namanya apa? Wasiat ini. Dan wasiat bukan sekedar lisan tetapi apa? Tulisan. Ini akan kita ambil insyaallah pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara menolong orang tua yang sudah meninggal dari siksa kubur karena hutang yang tidak kita ketahui berhutang? Ya kalau kita tidak tahu apa sih, dari mana kita tahu dia berhutang? Maka jangan buatkan orang tua hutang. Ya, bagaimana? Loh kan kita nggak tahu dia berhutang. Ya sudah, ngapain bilang dia berhutang kalau begitu? Ya, memangnya ada wahyu sampai kepada kita. Ya sudah, tidak berhutang, berhutang selesai. Ya, wallahu taala ala wa alam. Jika aset rumah diperoleh dari hutang riba, apakah cara bertobatnya harus dijual? Kalau jelas ribanya, ya jelas berapa persen, maka apa yang berapa persen itu sedekahkan. Itu caranya sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wallahu taala ala wa alam. Ibu masih sehat dan kuat bayar utang puasa tapi tidak mau. Kalau nanti beliau meninggal, apakah kami sebagai ahli waris membayarnya? Kita katakan kalau yang seperti ini harus dipaksa puasa. Karena tidak ada nama dibayar oleh ahli waris kalau dia sengaja tidak mau bayar. Ya, wajib dia berpuasa dan paksakan dia untuk berpuasa karena utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana orang yang sudah setor haji tapi belum bisa berangkat karena belum dipanggil oleh pemerintah? Ya sabar, tunggu jadwalnya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana jika ada orang punya hutang di bank tapi orang berhutang meninggal? Apakah lunas jika dibayarkan asuransi? Lunas, tetapi masalahnya asuransinya lagi ini. Ini bermasalah. Ya, maka oleh karena itu jangan berhutang. Ini kuncinya, jangan berhutang kecuali untuk keperluan perut saja sudah. Dan insya Allah kalau keperluan perut tidak sampai juta-jutaan kan? Kecuali memang kita ini rakus. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kalau tempat kita berhutang hilang, kita tidak tahu tempatnya? Pertama kita katakan, sudah kita kasih solusi. Kalau berutang, kasih jaminan. Apalagi kita ini musafir. Maka lihat dalam suratul Baqarah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kita safar terjadi utang piutang, harus siapkan jaminan paling aman. Ternyata orangnya enggak tahu kemana kita, silahkan masukkan di wakaf saja. Mudah-mudahan si yang punya uang, yang punya harta menerima ya hasil pahala dari wakafnya. Tapi kalau tiba-tiba dia datang mencari, kita harus siap bayar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau jual sawah 1 kali panen, apakah termasuk riba atau tidak? Enggak ada masalah. Ya, 1 kali masuk sekian juta, enggak ada masalah. Yang tidak boleh cara zaman dahulu apa? 2 peta. 1 peta ini untuk bayar sewanya, 1 peta ini untuk saya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada jaminan yang 1 peta baik, yang 1 peta tidak baik, atau kedua-duanya baik. Maka ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jelas jual tahunan, jual musiman, ini hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh membayar orang yang sudah membadalkan haji ayah ibu kita? Kita katakan badal haji tidak ada masalah. Dan badal haji ini dia ambil seperlunya untuk nafkahnya di saat berhaji. Ya seperti tadi, dia perlu 20 juta. Apalagi zaman sekarang ini mahal sekali para jemaah. Kabarnya umrah di musim pandemi ini 50 juta. Padahal di Mekah hanya bisa tawaf sa'i aja.
sholat berjamaah nggak bisa ke masjid. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla angkat bala ini. Wallahu taala ala wa alam. Hukum mengambil rumput liar untuk pakan ternak tidak ada masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, "An-nasu syuraka'u fi thalath." Kita ini manusia bersyarikat memiliki bersama 3 hal. Air, api, padang rumput. Wallahu taala ala wa alam. Menyandarkan hujang kepada bintang apakah sama dengan tatayur? Tidak sama. Ya. Tapi ini menyandarkan kenikmatan kepada selain yang memberi nikmat. Wallahu taala ala wa alam. Karena Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian ya dustakan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian. Allah yang nurunkan hujan, kita sandarkan, kita katakan bintang. Wallahu taala ala wa alam. Kalau saya punya rumah saja dan belum naik haji, apa dosa? Ya tidak dosa. Ya, keperluan rumah ya tidak ada tempat tinggalnya kecuali itu, maka boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara mendapatkan pahala silaturahmi sementara saya seorang istri yang sibuk dengan urusan anak dan masih kecil, urusan suami, rumah membantu pekerjaan suami, sementara badan sudah capek, tak bisa kemana-mana. Bagaimanapun harus sempatkan diri dan minimal dengan telepon, ya bahkan zaman sekarang bisa video call. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Akikah itu hutang? Kita katakan akikah hukumnya sunnah muakkadah, dia tidak wajib, ya. Tapi kapan mampu silahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi nabi. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Baik. Kita katakan kalau kita sudah bayar ya selesai. Ya, kita berutang pada orang. Sekian tahun hilang. Lalu kita cari ketemu, kita bayar. Ya selesai. Asal dikasih tahu bahwasanya ini utang saya kepada si fulan suamimu, ya, saya bayar sekarang, maka selesailah hubungan kita. Wallahu taala ala wa alam. Zakat emas apa tiap tahun dikeluarkan? Iya, kalau setiap tahunnya masih nisabnya, yaitu 85 gram. Wallahu taala ala wa alam. Orang yang berhutang 1 juta 5 tahun yang lalu, apakah dia bayar 1 juta atau cara dihitung dalam Islam? Pertama kita katakan 1 juta saat itu apa yang bisa dibeli. Oh ini bisa dibeli, belikan seperti itu, ya. Karena kalau kita menghitung nilai uang tentu akan apa berbeda. Allah taala ala wa alam. Ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Ya, ya. Tolong jauhkan dari televisinya, Pak. Tolong menjauh dari televisinya dulu, suaranya masuk. Ya, silakan menjauh dari radionya, Pak.
Silakan pertanyaannya. Dulu di zaman Rasulullah ada orang khusus azan ke zaman Rasulullah. Baik. Mohon penjelasan. Ya, apakah di zaman Rasulullah ada yang khusus azan? Kenapa tidak? Itulah Bilal. Satu, yang kedua Abu Mahdhurah. Kemudian yang berikutnya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Allah taala ala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Apakah hutang janji akan sama dengan hutang uang? Ya beda. Ya, berbeda. Karena kita ini ya udah di mindset otak kita al-wa'du dainun katanya. Janji itu adalah hutang. Ya beda. Wah, janji ucapan dengan janji hutang, janji uang begitu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Mana yang didahulukan, sedekah sama saudara kita atau membayarkan anak-anak haji? Kita katakan pertama, anak kalau belum usia baligh enggak wajib haji. Ya. Urusan saudara hutang, urusan dia yang berhutang, bukan urusan saudaranya. Kalau kita mau bantu kebaikan kita, tidak mampu kita bantu, kita punya kewajiban terhadap anak dan istri kita. Wallahu taala ala wa alam. Ustaz, istri pengen melanjutkan kuliah jurusan keperawatan. Bolehkah saya mengizinkannya? Sedangkan kita tahu kampus Indonesia banyak campur baur. Kita katakan sudah ada kampus yang sunnah. Ya, cari yang sunnah yang tidak ada campur baurnya. Wallahu taala ala wa alam. Jika kita minjam di bank untuk usaha, apakah masuk riba? Kalau satu dipinjam lebih sedikit saja riba. Man zada wastazada faqad arba. Siapa yang menambah dan minta ditambah, dia telah jatuh dalam apa? Riba. Wallahu taala ala wa alam. Mana lebih utama mengikhlaskan piutang atau menagihnya kelak di akhirat? Ya jelas lebih utama diikhlaskan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Jika hutang di bank sudah berjalan mau dilunasi belum ada uang, bagaimana solusinya? Kerja dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Wallahu taala ala wa alam. Berhubung harga kambing saat ini mahal, bolehkah diganti dengan sapi? Ya, tapi ditunggangi 3 anak, 1 laki 2 perempuan. Enggak boleh. Sunnah Nabi itu lebih afdal. Sunnah Nabi itu lebih utama. Jadi akikah bukan dengan sapi, tapi akikah dengan apa? Kambing atau domba. Mahal. Ya memang pahala itu mahal. Memangnya mau gratisan masuk surga? Ya. Disinilah nilainya ittiba tersebut. Masa beli mobil enggak takut, beli kambing yang murah hanya beberapa juta aja enggak berani? Ya. Beli mobil belum tentu memasukkan dia ke surga. Lebih sering masuk bengkel malah. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Salah satu waktu mustajab berdoa hari Jumat ba'dal asr. Itu berarti hari di mana tadi salat Jumat atau hari Kamis malam Jumat? La ilaha illallah. Ini enggak tahu nama hari Jumat ini. Ya. Ya, pelajari dulu apa arti hari Jumat. Wallahu taala ala wa alam.
Apakah orang meninggal dunia perlu diakekahkan? Orang mati enggak perlu diakekahkan. Yang diakekahkan itu orang hidup. Wallahu taala ala wa alam. Dalam hal hutang piutang, apakah kedua belah pihak harus menulisnya baik? Ya harus. Ya. Pihak yang berhutang maupun pihak ya pemberi piutang. Wallahu taala ala wa alam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuhu, catat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah salah kalau orang yang memberi hutang tidak lagi mau menagih hutangnya karena sudah lelah menagih? Kalau dia tidak ada urusan, yang punya urusan ini yang berhutang, kembek netege lalu. Maka itu sebabnya dikatakan apa? Orang Sasak ya, utang bari. Basi jangan utangnya. Ya. Kenapa? Jarang yang tepat waktu, apalagi sebelum tiba waktu. Wallahul musta'an. Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita ambil para hadirin rahmatullah azza wa jalla pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan kita pun berhati-hati yang namanya hutang piutang ini para jemaah ya. Dan itu ingat, kalau mau minjam uang siap apa? Bayar. Insyaallah dibantu sama Allah untuk membayar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti malam Selasa depan di Al Hidayah.